Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi ya dengan Ibu di sini. Ibu harap kalian menyimak baik-baik dan enjoy sampai akhir video pembelajaran ini. Oke, yuk kita mulai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem regulasi manusia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, yaitu meliputi sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem indera. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis gangguan pada sistem koordinasi. Setelah kalian melihat video tadi, apa yang kalian bisa rasakan? Senangkah? Rileks? Ngantuk? Atau bahkan sedih? Nah, dari mana sih perasaan itu muncul? Nah, perasaan yang kalian rasakan sekarang adalah hasil dari respon terhadap sesuatu yang datang dari luar tubuh kita. Contohnya yaitu pada saat kalian menonton video tersebut. Pada saat menonton video, telinga kita akan berusaha menangkap atau mendengarkan suara. Bersamaan dengan itu, mata juga berusaha menangkap atau melihat proses yang terjadi di video tersebut. Aktivitas menangkap dan mendengarkan video tersebut dapat mengubah suasana hati atau mood kita menjadi lebih positif. Nah, perasaan positif ini merupakan hasil dari kerja sistem koordinasi pada tubuh kita. Nah, sistem koordinasi tersebut melibatkan kerjasama antara yang pertama adalah sistem syaraf. Dan yang kedua adalah sistem indera. Dan yang terakhir adalah sistem hormon atau sistem endokrin. Oke, untuk pembahasan yang utama ya, 3 perangkat pengatur kegiatan tubuh. Yang pertama, sistem syaraf untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan yang merangsangnya. Yang kedua adalah sistem hormon, mengatur pertumbuhan, keseimbangan internal, reproduksi, serta tingkah laku. Dan yang ketiga adalah alat indera, merupakan reseptor rangsang dari luar. Oke, sistem syaraf ya yang pertama. Semua penyebab terjadinya perubahan dalam tubuh atau bagian tubuh disebut rangsang. Alat yang mampu menerima rangsangan dinamakan indera atau reseptor.
Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh, misalnya berupa bau, rasa pahit manis, sentuhan, cahaya, suhu, tekanan, ataupun gaya berat. Rangsangan yang berasal dari luar tubuh, misalnya bau, indera penerimanya disebut eksteroseptor. Untuk rangsangan dari dalam, misalnya rasa lapar, indera penerimanya disebut interoseptor. Rangsangan yang diterima oleh reseptor dihantarkan ke neuron sensori. Tanggapan disampaikan neuron motor ke efektor. Oke, sel saraf atau neuron. Kesatuan struktur dan fungsional sistem saraf disebut neuron. Neuron sendiri tersusun atas badan sel saraf, serabut-serabut saraf, dan selubung-selubungnya. Inti sel mengandung satu anak inti besar yang kaya akan RNA dan sitoplasma yang disebut neuroplasma. Ada dua macam sel saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit merupakan serabut saraf pendek berfungsi menerima impuls yang datang dari ujung akson neuron lain dibawa menuju badan sel saraf. Yang kedua adalah akson atau neurit. Untuk neurit ini merupakan serabut yang panjang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Yang ini adalah bagian dari sel saraf. Ada inti sel, dendrit, sinapsis, nodus ranier, selubung mielin, akson, dan badan sel. Macam-macam sel saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf motorik, dan yang ketiga sel saraf penghubung. Untuk berdasarkan strukturnya ada sel saraf bipolar, ada unipolar, dan multipolar. Oke, yang ini adalah peta konsep dari susunan sistem saraf pada manusia, Oke, sistem saraf pusat yang pertama yaitu otak besar, Yang kedua adalah otak kecil, dan yang ketiga adalah sumsum lanjutan. Ini ada kerjanya sendiri, Yang pertama adalah struktur dari otak dan bagian-bagiannya. Yang berikutnya adalah struktur dari saraf spinal, berupa sumsum tulang belakang. Yang selanjutnya adalah sistem saraf tepi, terdiri dari sistem saraf somatis, sistem saraf otonom, dan sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Oke, yang ini adalah cara kerja saraf parasimpatetik dan simpatetik. Kalian bisa perhatikan sendiri, kalau misalnya di LKS tidak ada bisa ditambahkan. Mengenai sistem hormon. Hormon berasal dari kata homein yang berarti menggiatkan atau memacu. Hormon dibentuk pada suatu kelenjar. Umumnya hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Hormon sendiri merupakan senyawa protein atau senyawa steroid. Hormon berperan dalam mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan, reproduksi, keseimbangan internal, reaksi terhadap stres, serta tingkah laku. Macam-macam kelenjar endokrin pada tubuh manusia antara lain yang pertama hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, ovarium, dan testis.
Yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau nama lainnya adalah pituitari. Kelenjar hipofisis terdapat pada lekukan sela tursika di bagian tengah tulang baji. Hipofisis memegang peranan penting dalam koordinasi kimia tubuh sehingga sering disebut master of glands. Hormon yang dihasilkan hipofisis anterior dan prinsip kerjanya ya. Kayak di sini ada beberapa hormon dari pituitari ya. Yang pertama adalah hormon somatotrof, yang kedua hormon tiroid, yang ketiga adalah hormon adrenokortikotropik, yang ketiga adalah hormon FSH, yang keempat LH ya hormonnya namanya, yang kelima adalah prolaktin ya. Di situ ada prinsip kerjanya. Contoh, yang pertama itu hormon somatotrof. Dia prinsip kerjanya untuk pertumbuhan sel tubuh dan anabolisme protein ya. Yang ketiga ibu contohkan itu adalah hormon FSH ya. Kalau pada wanita itu merangsang perkembangbiakan atau perkembangan folikel pada ovarium. Ya, kalau misalnya pada pria itu menstimulus testis untuk menghasilkan yang namanya sperma. Nah, yang selanjutnya yaitu oksitosin dan juga ada hormon ADH ya. Nah, kalau misalnya hormon ADH itu prinsip kerjanya untuk apa? Untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah. Ya, itu prinsip kerjanya. Yang kedua adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ya. Hormon terpenting yang disekresikan kelenjar tiroid adalah tiroksin. Tiroksin ini terdiri dari asam amino yang mengandung yodium. Ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang pertama tiroksin, yang kedua adalah triodotironin, yang ketiga adalah kalsitonin ya. Di sini prinsip kerjanya itu hampir sama ya, mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan dan kegiatan syaraf. Yang keempat adalah kelenjar anak gondok ya. Ini fungsinya untuk mensekresikan hormon yang dinamakan hormon parathormon ya atau PTH. Hormon ini adalah untuk metabolisme kalsium dan fosfat. Yang selanjutnya kelenjar timus. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang selanjutnya kelenjar anak ginjal atau glandula adrenal ya. Ini adalah hormon yang dihasilkannya ya. Ada beberapa. Untuk yang pertama ada di bagian korteks adrenal, yang kedua adalah bagian medula adrenal. Ini masing-masingnya prinsip kerjanya berbeda ya. Silakan baca sendiri. Nah, yang ini adalah kelenjar Langerhans atau pankreas ya. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Insulin berfungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati sehingga mengurangi kadar gula di dalam darah. Ya, glukagon berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. Kelenjar kelamin ya adalah kelenjar kelamin. Testis merupakan kelenjar kelamin laki-laki yang mengandung sel Leydig. Sel ini menghasilkan hormon testosteron yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sekunder laki-laki. Di samping itu, testosteron juga mempengaruhi proses spermatogenesis. Ovarium adalah kelamin. Wanita mensekresi hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berpengaruh terhadap pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pada lambung menghasilkan hormon gastrin, berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Kelenjar pada usus memproduksi hormon sekretin yang berfungsi merangsang sekresi getah pankreas dan hormon kelosistokinin yang merangsang sekresi getah empedu. Nah, ini adalah gambar dari kelenjar yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalian bisa amati dan bisa catat. Oke, alat indera. Indera penglihatan atau mata, ada indera pendengar atau telinga, indera peraba dan perasa atau kulit, ada indera pembau atau hidung, dan ada indera pengecap ya atau lidah organnya. Yang pertama adalah indera penglihatan ya atau mata. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor peka terhadap cahaya ya, disebut fotoreseptor. Ini adalah struktur dari bola mata ya. Ada kornea, ada pupil, iris, lensa,
ada retina, ada koroid, dan yang terakhir sklera. Oke, kecembungan lensa dapat berubah-ubah. Perubahan kecembungan tersebut karena kontraksi dan relaksasi otot-otot ligamen ya, yang melekat pada bola mata. Inilah yang dinamakan daya akomodasi lensa mata. Mata yang normal adalah yang dapat memfokuskan sinar-sinar sejajar yang masuk ke mata sehingga jatuh tepat ke bintik mata kuning, retina. Dengan demikian, keadaan ini disebut emetrop. Oke, yang selanjutnya adalah cara kerja mata ya. Lensa mata berakomodasi agar bayangan dapat jatuh tepat pada retina. Selanjutnya adalah indera pendengar atau telinga. Di sini bisa dilihat bagian-bagian dari telinga. Selanjutnya adalah indera peraba ya, berupa kulit. Yang keempat adalah indera pengecap, yaitu lidah beserta bagian-bagiannya. Dan yang terakhir adalah indera penciuman ya, beserta bagian-bagiannya. Dan yang terakhir adalah kelainan atau penyakit pada sistem regulasi manusia. Alhamdulillah, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Ibu harap kalian memahami dan video ini dapat bermanfaat ya. See you next video.